kalian hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan perlindungan sehingga kita bisa tetap belajar dalam menimba ilmu di SMP Negeri 1 Bilangan kita tercinta ini. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca doa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa berdoa? Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk pembiasaan tadarus kita, mari kita bersama-sama membaca surah An-Nas sampai surah An-Nasr. Semuanya dibuka bersamanya. Kita baca dengan tartil dan khusyuk. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas
Diri. Aulia Ira Rahmatika. Dirham Firda Anggara. Dwi Siska Aprilia. Akan semua pakaian dirapikan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada sampah di sekitarnya silakan diambil dibuang ke tempat sampah. Tempat duduknya dirapikan, semua alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Nah, karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID, maka kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu dengan memakai masker. Semuanya saya lihat sudah memakai masker. Ada 2 anak yang belum memakai masker. Mas Aldo, mengapa tidak memakai masker? Lupa. Sini maju ke depan, Bu Guru kasih masker. Sekarang dipakai, langsung dipakai. Makan duduk. Mas Iqbal, kenapa nggak pakai masker? Terjatuh. Nah, silakan maju ke depan Mas Iqbal. Saya beri masker. Anak-anak, Bu Nur Khalifah ingin bertanya, masih ingatkah kalian dengan materi pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Nah, silakan berdiri. Siapa namanya? Aulia. Ya, berikan tepuk tangan untuk Aulia yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Karena Aulia sudah menjawab pertanyaan, ini saya Bu Guru beri hadiah. Ya, silakan maju Aulia. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak, alhamdulillah tadi Aulia sudah menjelaskan materi pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang toharoh atau apa? Bersuci dari hadas dan najis. Hadas ada berapa? Ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau najis ada 3. Yang pertama najis mutawasitoh, yang kedua najis mukhafafah, yang ketiga najis mughaladhah. Toharoh atau bersuci itu biasanya kita lakukan sebelum melakukan ibadah apa? Sholat. Siapa yang di sini sudah balik, angkat tangan. Sudah balik, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan semuanya belum balik ini. Nah, kalau kalian sudah balik berarti kalian wajib untuk melaksanakan ibadah apa? Sholat. Siapa yang di rumah sholatnya 5 waktu? Nah, pintar. Siapa namanya? Nomor absen? 9. Galung Anggara Hesta. Di rumah sholatnya 5 waktu? Di masjid apa di rumah biasanya? Di masjid. Berarti setiap hari sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita berikan tepuk tangan untuk Galung. Hadiah ya. Nah, video kita setiap hari sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Ini adalah patut dicontoh untuk kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ibadah sholat 5 waktu itu sebaiknya dilakukan di masjid secara berjamaah. Kita berikan tepuk tangan untuk Alhamdulillahirabbil alamin ya. Anak-anak, kita wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ibadah sholat 5 waktu itu dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah ya. Kalau kita sebagai umat Islam tidak sholat, maka amalan kita yang pertama kali dihisab nanti adalah sholatnya. Apa bekal kita nanti di akhirat kalau kita di dunia tidak mau sholat? Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sebagai umat Islam
diperintahkan untuk menyembah Allah, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Nah, ibadah sholat itu sebaiknya dilakukan secara berjamaah di masjid. Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini nanti, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu meliputi 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, dengan model pembelajaran discovery learning, kalian nanti akan mengumpulkan informasi berupa konsep-konsep dari berbagai macam sumber untuk menemukan pemecahan masalah yang kalian hadapi. Dan serta model literasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi, nanti kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama ini berkaitan dengan aspek sikap spiritual, yaitu melalui pemberian contoh peserta didik mampu berakhlak mulia dengan melaksanakan sholat wajib berjamaah setiap hari dengan istiqomah. Jadi setelah mempelajari ini, kalian diharapkan untuk aspek spiritual, sikap spiritual kalian, hubungan kalian dengan Allah, kalian bisa berakhlak mulia dengan melaksanakan sholat berjamaah setiap hari dengan istiqomah. Yang kedua, melalui penjelasan hadis, peserta didik mampu meyakini bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih utama, yaitu 27 derajat dibandingkan sholat sendirian dengan istiqomah. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, ini berkaitan dengan aspek sosial, sikap sosial, yaitu hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama, melalui penugasan, peserta didik mampu membiasakan menjalin silaturahmi dengan baik dengan sesamanya. Yang kedua, melalui penugasan, peserta didik mampu membiasakan disiplin, saling mencintai, dan menghargai antar sesama dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik mampu membiasakan menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan dengan rasa tanggung jawab. Nah, yang keempat, melalui penugasan, peserta didik mampu membiasakan menahan dari kemauan diri atau egois. Karena tujuan pembelajaran aspek ketiga yaitu tentang pengetahuan. Setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu merumuskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu merumuskan syarat sah sholat berjamaah dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu mengarang ilustrasi contoh makmum masbuk dalam sholat berjamaah dengan tepat. Nah, kemudian setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu merumuskan halangan sholat berjamaah dengan benar. Dan setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu merangkum keutamaan sholat berjamaah dengan benar. Kemudian setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menyusun tata cara sholat wajib berjamaah dengan benar. Kemudian untuk aspek keterampilan, yaitu yang keempat, setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara makmum masbuk dalam sholat wajib berjamaah dengan percaya diri. Yang kedua, setelah mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini nanti saya akan memberikan 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap saya ambil dari
sikap kalian selama mengikuti proses pembelajaran, dan juga keaktifan kalian selama berdiskusi. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti akan saya berikan tes untuk mengukur pengetahuan kalian. Dan yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Nanti kalian akan mempraktekkan tata cara sholat berjamaah, dan itu nanti akan saya nilai untuk aspek keterampilannya. Sudah paham? Nah, kemudian kalian nanti di dalam proses pembelajaran akan saya bagi 3 kelompok untuk memecahkan masalah, mencari informasi berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Ada gambar apa ini? Gambar orang sholat berjamaah. Ya, pintar. Gambar orang sholat berjamaah. Kita berikan tepuk tangan. Ini adalah gambar orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Terus yang kedua, ini gambar apa ini? Gambar orang yang sedang sholat sendirian. Ini namanya sholat dilaksanakan secara apa kalau sendirian? Munfarid. Kalau ini adalah gambar apa? Orang yang sedang sholat berjamaah, dilaksanakan secara bersama-sama. Sholat berjamaah itu paling sedikit berapa orang? Ya, paling sedikit 2 orang ya. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, paling sedikit dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya, sesuai dengan tata cara tertentu. Nah, baiklah, silakan kalian amati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar bersama-sama materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat. Mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, coba kalian renungkan. Masjid merupakan mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabatan tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah atau menjalin persatuan. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab suci yang satu dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tahukah kalian apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan.
Bahkan, sebagian ulama mengatakan hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Jelaskan ya. Jadi salat berjamaah itu adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, ya. Jadi salat 5 waktu itu sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati gambar dan juga tayangan video. Apa yang kalian pahami dari tayangan gambar maupun video tersebut? Dan buatlah pertanyaan terkait gambar atau video tersebut. Bunda Halifah akan membagikan kertas kepada kalian. Silakan kalian menuliskan pertanyaan terkait dengan tayangan gambar atau video yang sudah kalian amati tadi. Bagus sekali pertanyaan dari anak-anak ya. Nah, untuk pertanyaan ini nanti akan kita diskusikan di dalam pembahasan diskusi kelompok kalian. Jadi kalian nanti akan mencari jawabannya melalui berbagai macam sumber, bisa dari buku, bisa dari internet, dan kalian diskusikan. Setelah itu nanti kalian presentasikan untuk menemukan pemecahan masalah dari masalah yang ditanyakan oleh teman-teman. Nah, sebelumnya tadi Bunda Halifah sudah menjelaskan ya. Jadi salat berjamaah itu adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, ya. Jadi salat 5 waktu itu sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Hukum salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini. Bahwa keutamaan salat berjamaah itu adalah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdalu ala salatil fardhi bi 27 darajat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu dibandingkan dengan salat sendirian memiliki keutamaan 27 derajat. Nah, selain itu di dalam hadis lain
sebutkan bahwa keistimewaan sholat berjamaah yaitu apabila barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kita disunahkan, diutamakan untuk dilakukan secara berjamaah. Nah, untuk lebih memahami materi tentang ketentuan sholat berjamaah dan tata caranya, nanti kalian akan saya berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik melalui link yang sudah Bu Nur Khalifah bagikan di grup WA kalian. Nanti kalian silahkan berkumpul, membentuk kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD dan juga membahas tentang pertanyaan yang diberikan oleh teman kalian tadi. Sudah paham? Silakan. Tadi sudah melalui link live voting. Kemudian ini saya bagikan pertanyaan dari teman-teman kalian. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Bisa mencari dari berbagai macam sumber untuk mencari pemecahan masalahnya.
2 orang atau lebih sholat bersama-sama, dan salah seorang menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Sampai dimaksud dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersamaan dengan salah seorang menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum.
mulai. Untuk refleksi pembelajaran dan tindak lanjut, anak-anak mari kita refleksikan pembelajaran hari ini dan tindak lanjutnya. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang? Alhamdulillah. Apakah materinya mudah dipahami? Kemudian tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Melakukan sholat berjamaah. Kita sebagai umat Islam harus melakukan sholat berjamaah setiap hari karena itu adalah suatu kewajiban. Ibadah yang pertama kali dihisab adalah ibadah sholat. Apabila sholat kita baik, maka ibadah lainnya juga baik. Apabila sholat kita jelek, maka ibadah lainnya juga jelek. Nah, untuk soal prosesnya, evaluasinya, silakan kalian kerjakan melalui link kuisis yang sudah Bunda Khalifah bagikan di grup WA kelas. Selain link kuisis, nanti anak-anak juga mengerjakan soal-soal uraian di buku tulis kalian, silakan dikerjakan. Nah, anak-anak nanti untuk tugas di rumah, kalian silakan membuat laporan penelitian tentang bagaimana tata cara sholat berjamaah pada masa pandemi COVID ini, ya. Kemudian nanti kalian silahkan mempelajari materi pembelajaran selanjutnya yaitu tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena alhamdulillahirobbilalamin pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Bismillah.